Kayak kecelakaan kah? Oh iya teman-teman, kecelakaan teman-teman. Aduh, udahlah. Wah, ada apa nih? Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 6 pagi. Posisi kita ada di Jalan Puri. Nih, kalau lurus ini kita menuju ke Mall Puri. Sebelah kiri tadi ada OT, orang tua perusahaan, dan sebelah kanannya ada jalan tol. Kali ini kita mau touring lagi teman-teman. Wih, mantap. Touring lagi teman-teman. Jangan lupa juga saya bawa istri di belakang. Halo. Nah, jadi memang kali ini kita touring lagi teman-teman. Setelah kemarin kita sudah touring-touring keliling dari berbagai macam daerah teman-teman. Ada yang dari Dieng, ada yang kemarin sebelum-sebelumnya kita dari Kalimantan, dari IKN ya kan. Ada juga yang dari Sumatera. Untuk Sumatera sih kami berdoa supaya cepat pulih teman-teman. Ya, untuk bagian Aceh, bagian Sumatera Utara, bagian Sumatera Barat, semoga cepat pulih, cepat membaik, dan semoga rakyat-rakyatnya dan warga-warga atau teman-teman yang ada dari daerah yang terkena bencana sehat-sehat selalu, dan semoga bantuan cepat datang gitu teman-teman. Kita langsung lanjutkan aja untuk perjalanan kita. Dan untuk rute kita, tujuan kita untuk touring kali ini adalah kita menuju ke Pulau Sulawesi teman-teman. Wih, jauh betul. Pulau Sulawesi tepatnya nanti kita mau ke ujung Manado teman-teman. Wah, udah Manado kita ke Bitung ya kan. Wis. Dan memang kebetulan untuk hari ini suara saya nggak terlalu membaik teman-teman. Jadi agak-agak serak sedikit dan agak-agak suaranya tuh kurang baik lah. Dan untuk rute hari ini teman-teman, untuk hari pertama kita berangkat ke Sulawesi, kita langsung aja menuju ke Semarang teman-teman ya, ke Semarang. Semarang coy. Jadi hari pertama memang biasanya kalau kita mau ke pulau-pulau lain itu kan memang untuk penyeberangannya di kota Surabaya teman-teman. Tapi kalau untuk perjalanan perharinya itu pasti kita berhenti-berhenti dulu gitu teman-teman. Nggak langsung sampai ke Surabaya karena pasti terlalu capek ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ke Surabaya langsung, nah itu melelahkan sekali. Jadi akhirnya kita menuju ke Semarang dulu, di mana ke Semarang itu perjalanan adalah 10 jam 27 menit kalau dari peta ya. Kalau bisa dihitung itu dengan istirahat dan kita isi bensin segala macem itu 12 jam lah. Oke teman-teman, jadi tanpa basi-basi lagi langsung aja kita gaspol teman-teman. Untuk kali ini kita menuju ke Manado, Sulawesi. Let's go. Sekarang udah jam 6.29 teman-teman. Jadi 6.30 kita sudah cover 30 menit dari Puri. Sekarang itu udah 475 km lagi untuk kita sampai di kota Semarang. Sisa 10 jam 4 menit lah, 4 atau 5 menit. Jadi kita kayaknya baru cover 15 km ya gitu. Dari kita di Puri tadi, kita lewat Palmerah, terus kita putar balik lewat Semanggi, Senayan, baru kita sampai di Tebet gitu teman-teman. Dan untuk bensin sendiri sisa 2 garis teman-teman, belum kita isi lagi nih. Waduh, udah lewat lagi tadi tuh. Nanti aja lah di deket-deket Bekasi kali ya, nanti baru kita isi sambil kita ambil duit nih. Saya belum ambil duit nih untuk hari ini, perjalanan hari ini hari pertama kita teman-teman. Belum ambil duit. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman bisa lihat keadaan di daerah Tebet ini cukup ramai teman-teman, karena memang kita berangkatnya agak siang ya. Karena biasanya sih kalau perjalanan jauh begini, kalau ke arah Semarang saya biasanya berangkat jam-jam 5 pagi teman-teman. Cuma untuk hari ini
karena kecapean ya, jadi berangkatnya mau nggak mau jam 6 pagi. Tapi kalau untuk bangunnya sendiri jam 5 teman-teman. Dan sebenarnya saya kurang bisa tidur karena kepikiran hari ini, aduh hari ini udah mau touring lagi gitu kan. Wih, mungkin teman-teman ada yang merasakan juga kalau misalnya besok udah mau touring, biasanya tuh malam-malam gelisah gitu kan. Gelisah, gak bisa tidur. Aduh, gimana ya besok mau touring, kayak aduh maunya berangkat sekarang aja gitu mikirnya. Tapi kan namanya manusia itu perlu istirahat teman-teman ya, perlu tidur. Nah, jadi tidur itu penting banget teman-teman. Karena hari ini saya aja tidur cuma 5 jam karena tadi malam tuh saya tidurnya jam 12 ya kan, karena packing karena banyak acara juga. Jadi saya packingnya itu dari jam 10 sampai jam 12 teman-teman, 2 jam. Ya memang packing 2 jam, cuma karena mulainya dari jam 10 ya kelarnya jam 12 gitu teman-teman. Nah, jadinya kurang tidur nih, ini 5 jam ya kan. Tapi ya semoga aja untuk hari ini perjalanan kita lancar jaya, semoga nggak ada kendala juga di jalan. Dan untuk cuaca juga teman-teman bisa lihat sendiri di langit itu awannya cukup tebal tuh, kayak warna abu-abu di depan sana. Tapi saya udah lihat prediksi cuaca sih, harusnya cuaca nggak turun hujan ya gitu ya. Maksudnya walaupun dia nggak mataharinya nggak langsung ke bawah ketutupan sama awan, tapi maksudnya ya masih aman lah harusnya ya. Kitanya juga nggak panas, tapi kitanya juga nggak kena hujan gitu teman-teman. Karena kalau kita kena hujan kan juga agak ini ya, agak jadi kerja 2 kali gitu teman-teman. Karena kita mau nggak mau kan pakai jas hujan, terus kita juga harus persiapan. Karena saya juga pakai kaos kaki kan, jadi kalau hujan mau nggak mau saya harus lepas kaos kakinya. Nah, kalau depan-depan bisa lihat di depan itu udah ada patung pancoran ya. Kita langsung aja lewat atas. Jadi kalau untuk perjalanan kita hari ini memang kita memutuskan, biasanya memang kalau berangkat ke daerah-daerah Jawa sana teman-teman, apalagi kalau perjalanan jauh memang kita tembaknya ke Semarang gitu teman-teman. Karena memang kalau Semarang kan dia jalan pantura ya, jalan utama, dimana kalau jalan utama sih lebih apa ya, aksesnya lebih gampang kan, tinggal lurus doang nyampe, dan nanti kita ke pelabuhannya juga lebih gampang gitu teman-teman. Walaupun pelabuhannya bukan di Semarang tapi di Surabaya gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman ada yang orang Semarang ya, itu kita mau pulang kampung dulu teman-teman. Wis, pulang kampung ke Semarang. Mungkin teman-teman juga ada orang Manado, ya boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman ada yang dari Manado, boleh teman-teman absen dulu, kita absen ya di kolom komentar teman-teman yang dari Manado. Ini ada TJ teman-teman, Transjakarta itu 9C dari Pinang Ranti ke Senayan, itu ada tulisannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang naik busway, nah udah ada rutenya. Jadi mungkin teman-teman yang di luar daerah, bukan di Jabodetabek, kurang familiar sama Transjakarta. Kalau untuk naik Transjakarta teman-teman harus siapkan kartu Imani ya, Imani atau Flash, pokoknya yang inilah untuk pembayaran gitu teman-teman. Nah, kita mau lihat dulu bisa isi bensin gak ya di sini. Kalau bisa isi bensin, kita isi bensin aja gitu teman-teman. Pertamax. Kalau green ya green aja full. Pakai ini bisa nggak debit? Oh, dah. Kasih ya. Oke, udah isi bensin. Pakai Pertamax Green. Sudah isi bensin teman-teman, pakai Pertamax Green. Nah, ini mau pertama kali saya pakai Pertamax Green teman-teman ya. Jadi nggak tahu Green itu emang kalau saya lihat untuk apa ya namanya, oktan ya, oktannya itu 95 teman-teman. Jadi bukan 92, bukan 90. Kalau Pertalite itu 90, Pertamax itu 92. Kalau yang ini Green ini 95 nih, ya kan? Jadi di tengah-tengah antara turbo kan 98, dah di tengah-tengah antara turbo sama Pertamax biasa gitu teman-teman. Yang nggak tahu ya ini bedanya apa, apakah Green itu ramah lingkungan ya kan, atau mungkin dari mana, saya juga nggak ngerti. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah ya, kasih tahu mungkin kalau teman-teman ada pengetahuan soal Pertamax Green itu bedanya apa.
Tadi isi full tank total tuh 54.000 ya, 54.000. Tadi kan dua garis, sekarang udah jadi full ya. Memang untuk suara saya teman-teman agak serak sedikit ya, agak habis gitu pita suaranya. Jadi mungkin memang kali ini saya nggak terlalu banyak bicara teman-teman, dan nggak terlalu besar juga suaranya karena takut nanti semakin habis suara saya. Padahal dari kemarin tuh sebenarnya suara saya udah habis begini tuh dari seminggu yang lalu kalau nggak salah ya. Dari seminggu yang lalu tuh suara saya tuh udah mulai serak-serak, udah mulai habis, sempet teman-teman nggak bisa ngomong beneran dah. Mau ngomong tuh nggak ada suaranya, nggak bisa keluar gitu kan. Jadi mau nggak mau ya saya ini dulu 3 hari tuh nggak ngomong sama sekali gitu kan, nggak ngomong sama sekali, minum obat pilek, obat batuk, karena kan memang biasanya tuh kalau suara habis tuh karena batuk pilek lah gitu ya, batuk pilek. Terus apalagi ya, kalau misalnya makan makanan ya kan, makan makanan saya juga jaga, nggak makan makanan yang gorengan, nggak makan makanan yang pedes-pedes. Cuma ya namanya kita perjalanan udah touring ini ya udahlah, saya mah kita lihat aja lah makanan apa yang kita bisa makan gitu lah teman-teman ya. Jadi memang nggak selalu sembarangan, tapi ya boleh lah kalau saya nyicip-nyicip ya kan, karena isi saya kan nggak sakit, jadi saya bisa lah nyicip dari isi saya gitu teman-teman. Nah mungkin teman-teman ada yang request kali ya, kalau misalnya isi saya dikasih mic juga dong, biar ada yang ngomong ya. Waktu itu saya mau rencana juga teman-teman, mau beli mic, atau mungkin saya ada kepikiran intercom itu mau di apa ya namanya ya, mau di setting lah, buat di setting supaya nanti bisa masuk ke mic gitu kan. Cuma kalau saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya kayak gitu nanti kalau pas hujan agak ribet gitu kan, karena nanti takutnya kalau kena hujan malah suaranya hilang. Jadi paling nanti saya beli mic lagi, satu lagi teman-teman. Cuma memang belum sempat aja untuk beli mic yang nggak masalah juga, karena isi saya juga nggak mau ngomong teman-teman, disuruh ngomong nggak mau dia. Jadi memang dia penikmat jalan lah gitu, jarang ngomong soal hal-hal yang di kamera gitu teman-teman, dia nggak mau gitu ya, nggak tahu malu atau gimana gitu ya. Jadi ya paling saya coba ajak ngobrol pelan-pelan gitu kan, ngobrol yang hal-hal yang biasa aja gitu teman-teman. Jadi memang suara saya ya agak ngepas gini teman-teman, agak habis, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Memang dari sini itu daerah macet ya teman-teman, nih ada alat-alat berat kayak gitu. Emang daerah macet nih teman-teman, karena kan kalau ke kanan nih ke arah Bekasi nih. Oh ya ini bener-bener yang kanan nih teman-teman, salah. Nah iya ini lurus ini ke Bekasi nih. Orang-orang berangkat kerja sih tuh, bus Trans Jakarta aja sampai, buset banyak banget isinya. Wah ini ngeri banget nih mobil depan nih, hancur apa penyok kali. Oh iya hancur teman-teman tuh mobil depannya, makanya dipakai towing itu. DKI ya, DKI Jakarta tuh, mobil DKI Jakarta. Nah ini posisi kita udah mulai masuk ke arah Bekasi lah, belum Bekasi nih teman-teman. Ini pokoknya ke sebelah kanan kalau saya ingin nih ada Universitas Borobudur. Nah itu ada Kids Republik, Masjid Jami ya, apa tuh, Cipinang ya. Nah ini cuma kita lihat Indomaret dah ya kan, Cipinang Bali teman-teman ya. Ini memang daerah buat kalau mau ke Bekasi bisa lewat sini. Bisa tuh, rame banget teman-teman sebelah kanan. Pada berangkat kerja semua teman-teman. Dari tadi juga saya udah lihat tuh banyak orang yang berangkat kerja, ada yang ke sekolah. Wah ini juga mau pulang kampung ini. Ya kan, di depan itu banyak bawa barang T3 lagi. Luar biasa. Ini suara saya hilang begini nih, agak susah ini ya teman-teman, susah ketawanya hilang teman-teman beneran. Ya gitulah teman-teman. Jadi memang harus jaga kesehatan ya teman-teman, karena hari-hari ini itu cuaca nggak menentu loh, kadang hujan, kadang panas, padahal musimnya lagi musim apa tapi nggak jelas gitu loh. Kadang musim hujan panas, kadang musim panas jadi hujan, jadi macam-macam gitu loh, nggak bisa kita prediksi lah, walaupun kita lihat ramalan cuaca juga emang. Nah cuaca begini teman-teman yang enak nih, walaupun mataharinya sebenarnya dibilang terik enggak teman-teman, karena mataharinya itu sebenarnya dia ada pantulan dari awan-awan, jadi dia nggak terlalu langsung menusuk ke dalam gitu loh.
Jadi kita juga pas kena panasnya tuh nggak panas-panas banget. Nah ini cuaca yang enak sebenarnya. Jadi panas nggak panas banget, tapi mendungnya nggak mendung banget. Jadi kita nggak khawatir hujan. Tapi walaupun kita lihat kayak awan-awannya warna abu-abu begitu, agak-agak serem. Cuma ya kita berharapnya ke depannya kita perjalanan hari ini untuk menuju ke Semarang sih nggak hujan gitu ya teman-teman ya. Nanti memang rute kita itu kalau untuk ke Sulawesi teman-teman, pokoknya kita keliling Sulawesinya itu bentuk K-nya itu kita kalau bisa kita intari gitu ya. Soalnya saya udah bikin rencananya, udah rute-rutenya itu kemana-kemana aja. Nah kita lihat apakah sesuai prediksi atau enggak ya. Biasanya sih namanya perjalanan darat begini kan pakai motor lagi kan, belum lagi kalau misalnya di jalan ada apa-apa segala macem ya, semoga aja nggak ada apa-apa ya gitu teman-teman ya. Tapi kan namanya kita jaga-jaga ya, kita fleksibel aja lah, kita ikutin alur aja, santai aja teman-teman, nggak usah diburu-buruin gitu ya, nggak usah terlalu kayak nge-push, kayak ngebut. Saya aja kecepatan aja rata-rata 60 sampai 80 ya, nggak lebih dari 80 lah. Kasian juga motornya kan, apalagi terakhir ini motor udah diservis teman-teman, servis apa ya, CVT, total body, terus ada sedikit-sedikit bongkar mesin sedikit teman-teman, bagian dalamnya kayak mau lihat-lihat aja di bagian apa namanya, pistonnya ya kan, di ringnya, terus lihat stang seher pistonnya gitu kan ya, adalah kayak dicek-cek gimana. Dan memang motor ini harus rutin ganti oli teman-teman. Kalau saya sih ganti oli di kilometer 1500. Kita langsung lanjut aja teman-teman untuk perjalanan kita. Kita langsung gaspol lagi teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi untuk obrolan kita. Sekarang udah jam 7:22 pagi teman-teman. Posisi kita sudah masuk ke kota Bekasi teman-teman. Di depannya ini udah underpass kota Bekasi. Padat sekali teman-teman pagi-pagi ini. Karena kita emang agak siangan sih, jam 7 ya. Nah kita lewat underpassnya teman-teman. Nah itu kalau lurus kita ke Tambun, Cikarang, ya kan? Lurus-lurus nanti tembus-tembus ke Karawang gitu teman-teman. Nah ini underpassnya. Dan untuk ngomong-ngomong teman-teman, untuk motor ini kan mesinnya bertenaga banget ya teman-teman ya, karena memang terakhir itu kita udah servis juga. Nah ini selamat jalan ya dari Kota Madia, Kota Bekasi. Nah ini berarti masuk ke Kabupaten Kota Bekasi nih. Kabupaten Bekasi ya maksudnya ya. Nah itu Karawang 34 km lagi, Cirebon 178, Semarang 380 teman-teman. Kalau di peta sih bilangnya 450 ya, karena kita ke pusat kotanya ya kan, pusat kota Semarang. Atau itu jalurnya belum update lagi teman-teman, yang di papan itu, karena memang saya lihat tuh kayaknya belum update itu sih papannya ya, yang terbaru gitu ya. Mungkin karena waktu itu kan dulu kan kalau dihitung jarak kan belum ada Google Map teman-teman, tapi masih hitung manual kali ya. Hitung manual tuh pakai kilometernya mobil. Jadi perjalanan dari titik ke Semarang gitu ya, berapa kilometer. Nah apalagi kita udah teknologi teman-teman, udah ada AI segala macem, Google Map. Jadi mau kemana-mana juga gampang gitu ya, nggak kayak zaman dulu. Mau kemana-mana tuh agak takut hilang teman-teman, karena nggak ada peta ya kan. Kita juga pakai peta yang kertas juga, kadang kita bingung posisi kita di mana gitu kan. Nah kalau sekarang mah udah canggih teman-teman. Nah sebelah kanan teman-teman pabrik Suzuki, Yamaha. Memang kalau daerah Bekasi sini mah banyak pabrik mobil, pabrik motor, ya kan, otomotif sih banyak di sini teman-teman. Pabrik yang lain-lain juga rata-rata di sini semua sih. Nah ini orang mau berangkat kerja semua ini.
Pokoknya daerah Jabodetabek teman-teman. Jabodetabek kan Jakarta ya kan, Bogor, Depok, ya kan, itu Tangerang, baik itu Bekasi ya, pokoknya daerah industri semua teman-teman, daerah padat, kota metropolitan semua lah pokoknya yang Jabodetabek. Bogor juga termasuk teman-teman, udah mulai macet juga kan, apalagi kalau udah musim liburan tuh puncak pas juga, ampun dah macetnya tuh kayak mengular teman-teman, ramai banget itu kalau di puncak mah. Tanjakan begitu kan, macet-macetan ya kalau mobilnya, makanya orang banyak capek juga teman-teman kalau tanjakan gitu kan, mau nggak mau kan ya rem tangan ya kan, tapi nanti kalau misalnya udah jalan lagi kan ribet lagi kan begitu. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman kan liburan ke puncak macet-macetan begitu, capeknya kurang main teman-teman. Pokoknya capek bener lah. Memang kalau udah sampai di Bekasi sini ya pemandangannya banyak kan mobil truk teman-teman nih, kayak gini mobil truk, mobil kotak, pabrik semua teman-teman. Sebelah kanan juga nih pabrik apa juga nggak tahu saya itu, sampai masuk dalam tuh. Nih kanan juga nih Neo Armada, Mekar, PT. Banyak mobil bus ternyata di sini. PT Binder Indonesia. Makanya daerah Tambun, daerah Bekasi, itu mah ampun teman-teman, industri semua. Nah itu juga tuh PT. Tapi ya untungnya masih penting teman-teman, jalan jam segini tuh lancar jaya ini yang kita mengarah ke timur ya kan, mengarah ke Jawa, lancar jaya untuk hari ini. Nah kalau sebelah kiri ini museumnya, Museum Tambun teman-teman. Saya belum pernah masuk sih. Paling nanti kita kapan-kapan bolehlah keliling Bekasi ya, karena dari kemarin kan Bekasi kita cuma jadi kota numpang lewat aja kan, jadi cuma kota perlintasan. Nah ini mah emang selalu macet teman-teman, karena antara orang mau lurus atau mau putar balik. Rata-rata sih orang yang tinggal di Bekasi, di Tangerang itu ya kerjanya ya di Jakarta teman-teman. Jadi pasti mau arah, kalau pagi-pagi ya, pagi-pagi itu pokoknya intinya dari arah Bekasi, Tangerang itu semua mengarah ke Jakarta. Nanti kalau pas pulang, nah kebalikannya tuh, kebalikannya langsung dari Jakarta mau mengarah ke Bekasi, ke Tangerang, ke Depok, ke Bogor ya kan, semuanya macet ya. Nanti yang sebaliknya tuh. Jadi memang paling pas itu teman-teman, kalau pagi-pagi itu memang dari Jakarta pergi ke daerah-daerah lain pagi-pagi, kalau emang nggak mau kena macet. Kalau pulangnya malah sore-sore, nah kebalikannya. Jam 8 pagi teman-teman, kita sudah sampai di Central Grocery Cikarang. Wes 2 jam lah perjalanan dari pertama kali kita berangkat nih jam 6, sampai sini jam 8, sampai di Central Grocery Cikarang. Nih Central Grocery Cikarang teman-teman, lampu hijau, masih lurus-lurus, masih macet teman-teman, luar biasa. Macetnya itu yang mau arah ke Jakarta teman-teman. Jadi tapi kalau misalnya yang dari arah mau ke Jawa ini, dari Jakarta ini juga bisa kena macet karena banyak yang putar balik teman-teman. Jadi saking banyaknya orang putar balik, macet juga di sini ya kan. Nah ini keadaan pasar teman-teman, pasar Cikarang. Nah biasa tuh kalau pagi-pagi tuh subuh-subuh tuh sampai ke pinggir-pinggir teman-teman, sampai ke tengah, hampir ke tengah malahan jualannya. Kalau udah agak siang baru mungkin pindah tempat lagi kali ya, dipindahin tempat, jadi biar jalanan plong lagi gitu, gampang dilewatin. Nah kalau kayak gini kan jalan udah plong gini kan enak teman-teman. Kalau tadi tuh wah padat banget teman-teman. Macet, padat ya kan, luar biasa lah pokoknya. Ya gitulah namanya tinggal di Jabodetabek begitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang relate lah, pasti relate lah teman-teman yang dari Jabodetabek. Udah mulai keluar dari perkotaan Bekasi nih teman-teman. Nih ada apa ya, kayak kecelakaan kah? Oh iya teman-teman, kecelakaan teman-teman. Waduh, aduh, berdarah.
Ya semoganya anak-anaknya baik-baik aja ya teman-teman. Ngeri, berdarah gitu kepalanya. Ya moga-moga aman aja ya. Kepalanya ada berdarah gitu. Ya moga-moga nggak geger otak gitu loh teman-teman. Nggak geger otak dan nggak ada luka yang lain lah. Itu bahaya banget. Sekarang jam 8:18 teman-teman. Kita masuk ke Kabupaten Karawang teman-teman. Wih. Tapi kita ambil jalurnya lingkar luar Karawang teman-teman. Kita nggak masuk ke kota Karawangnya. Jadi kalau ke kota Karawang ini lurus, lampu merah lurus. Nah kita ambilnya belok kiri tuh ke arah Cikampek, ya kan? Nah ini kita belok kiri kalau ke Karawang kota ya lurus gitu ya, lewat jalan tol ke Karawang kota lurus. Nah kita ambilnya kiri gitu teman-teman, biar lebih cepat aja ya, karena memang kita nggak ada keperluan apa-apa di kota Karawang teman-teman. Jadi kita lewatnya lingkar luar kota Karawang yang tembusnya langsung ke arah kota Cikampek gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau main ke Karawang, boleh lurus teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang mau rehat dulu sejenak, mau cari kopi ya kan, mau istirahat dulu atau mau cari barang dulu di kota Karawang bisa gitu ya teman-teman. Tapi ambilnya lurus gitu ya, jangan belok ke kiri ya. Kalau belok ke kiri sini ya jatuhnya ke lingkar luar gitu teman-teman. Jadi kita nggak lewat kota Karawang, pusat kota Karawang di sebelah sana gitu kan. Wah tapi emang cuaca hari ini bagus banget ya, kelihatan loh itu gunung gede loh tuh sebelah kanan, kelihatan gunung gede teman-teman, gunung gede sama gunung Salak. Jalanannya begini teman-teman, kalau Pantura mah jalan beton aspal, cuma memang lumayan banyak yang hancur ya, karena ini jalan nasional teman-teman, jalan nasional 1 ya, jalan nasional 1 antar provinsi di kota Jawa, di Pulau Jawa gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ke Semarang, kalau mau ke Surabaya, ke Banyuwangi, itu tinggal lurus aja teman-teman, ikutin garis kuning yang ada di pinggir kanan ya. Ini kan 2 jalur ya. Kalau 2 jalur seperti ini, 2 jalur tapi satu arah gitu ya, itu ada dia di pinggir kanan itu. Nah sampai di sini ada Sumarekon Villa Gio Outlets. Ini kayak mall gitulah teman-teman. Jadi mungkin orang-orang Karawang kalau ke mall tuh, saya tahu ada mall Karawang di tengah kota sama itu tuh ya kan. Tapi itu lagi hype-hype gitu tuh teman-teman, banyak orang ke sono, masuk-masuk reels ya kan, masuk-masuk ke TikTok, YouTube Short, karena banyak sih yang datang ke sana, katanya tempatnya bagus gitu ya. Ya tempat-tempat makan gitulah teman-teman, kayak mall-mall gitu. 800 meter lagi kita keluar dari lingkar luarnya kota Karawang, masuk ke Cikampek ya. Di sini sih waktunya sisa 8 jam 25 menit ya, 400 kilo lagi lah. Masih jauh coy. Sekarang udah jam 8:30 teman-teman. Ya perkiraan sih nyampe antara jam 6 lah ya, jam 6 sore lah, jam 6 atau jam 7 lah. Kalau kita molor ya, makan siang atau mungkin kita ada istirahat lagi. Ya namanya kita perjalanan perlu istirahat teman-teman. Nanti kita juga pasti perlu istirahat buat beli minum, buat beli cemil-cemilan ya kan, buat ngisi perut. Nanti baru kita makan siang mungkin jam-jam 12 lah, atau jam-jam ya jam 12 lewat atau kurang lah, bisa lah. Jadi kita lihat aja, cari tempat aja makan di mana. Banyak lubang teman-teman, luar biasa ini Pantura. Pantura yang dari Karawang ke Cikampek ya teman-teman. Lubangnya itu set dah. Untung tadi nggak masuk lubang. Apalagi kalau di belakang mobil teman-teman, hati-hati. Karena kalau mobil itu kan dia bannya 4 teman-teman, kiri 2, kanan 2. Nah jadi kalau misalnya ada lubang yang menurut kita gede tapi menurut dia kecil, dia bisa lihat kolong. Nah jadi kalau kita di belakang mobil, lebih baik kita sejajar dengan ban mobilnya gitu, antara mau yang di kiri apa yang di kanan gitu, pilih aja salah satu. Tapi lebih baik sih yang di kiri ya, karena kalau di kanan kan nyentuh tembok. Kadang-kadang tuh lubang juga ada yang di dekat-dekat tembok kan. Jadi kalau misalnya kita yang di sebelah kiri, nah ini kan kita bisa menghindar gitu loh. Jadi kita ikuti mobil kan, nggak mungkin dia mau minjak ini kan, minjak lubang kan. Nah ini yang ini tuh, gede banget teman-teman lubangnya. Nah jadi kita bisa
pinggir kiri lah, pinggir kiri bannya mobil. Jangan di tengah-tengah teman-teman, yang kayak gini nih. Nah, tengah-tengah gini tiba-tiba ada lubang kan, masuk lubang. Bahaya. Sekarang udah jam 8.49 sampai di Mall Cikampek teman-teman ya. Nih Cikampek teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang orang Cikampek. Nah, boleh teman-teman tulis di kolom komentar orang Cikampek mana nih, orang Cikampek nih. Ya. Kita sapa-sapa dulu orang-orang Cikampek. Mungkin ada yang kerja di Cikampek atau emang rumahnya di Cikampek. Kita update jalur lagi teman-teman, Pantura seperti apa. Karena memang Pantura ini sering direnovasi teman-teman. Karena kan jalannya sering berlubang ya. Nah ini kayak jalannya juga aspal baru nih. Iya kan? Tuh aspalnya ini pasti aspal baru nih. Kelihatan banget. Kalau sebelumnya kan dia beton. Nah ini kayak gini ya. Ini kan jalannya hancur. Itu doang tuh yang di aspal tuh ini tadi. Yang ini udah yang lama punya nih. Makanya belum ada marka jalannya teman-teman. Yang garis kuning itu belum ada tuh. Oh itu apa tuh, sunat canggih teman-teman. Buset. Ya sekarang mah udah canggih semua teman-teman. Mau sunat aja udah nggak sakit sih harusnya anak-anak. Pakai laser, ya kan? Udah nggak kayak dulu teman-teman. Dulu kan sakitnya nggak tahu lah itu. Ya kan gunting, pakai gunting, ya kan gunting bedah. Atau mungkin ada yang pakai kapak teman-teman. Pakai kapak langsung digini. Itu ngeri juga tuh. Nah beginilah teman-teman untuk penampakannya kota Cikampek. Dan untuk cuacanya hari ini bagus ya teman-teman, nggak panas banget ya kan, ketutupan awan. Sebelah kanan udah kelihatan pegunungan ya kan. Asik banget ya, kelihatan pegunungan. 750 meter lagi nyampe di stasiun Cikampek. Nah itu stasiun Cikampek teman-teman, kalau tahu itu dia nggak dilalui sama KRL. KRL itu paling mentok di stasiun Cikarang ya. Lewat dari Bekasi, Karawang aja dia nggak ada teman-teman, nggak nyampe KRL ya. Jadi kalau misalnya di Karawang, di Cikampek dan seterusnya itu udah antar kota teman-teman. Ya bukan KRL lagi, bukan komuter line, bukan. Tapi udah yang tenaga diesel ya. Udah tenaga diesel, bukan yang listrik lagi. Hancur banget teman-teman jalannya. Luar biasa tuh, lihat tuh, banyak tambalan bang. Selamat datang di Kabupaten Subang teman-teman. Welcome to Kabupaten Subang. Sekarang jam 9:06. Kita masih lanjut terus teman-teman untuk perjalanan kita. Nanti checkpoint pertama nanti kita lihat aja ya. Kira-kira kita mau istirahat di mana. Tapi yang paling penting adalah nanti kita rencana makan siang di kota Cirebon antara jam 11 atau jam 12. Nanti kita lihat nanti aja teman-teman, kira-kira makan siangnya di mana. Yang penting jam 11 atau jam 12 lah. Jalan kayak gini teman-teman asik banget teman-teman, beneran. Bisa ngebut 70 konstan dari tadi nih teman-teman. Karena jalanan yang rusak sebelah kanan doang nih. Nih kita kan cuma ambil sini. Kita juga nggak ngebut-ngebut banget kayak mereka 90 gitu kan. 100, waduh capek sih kalau ngebut-ngebut. Jadi kita santai teman-teman. Enak sih menikmati pemandangan. Sebelah kiri itu ada PT Sang Huang Seri buat padi-padi ya kan. Tuh ada traktornya juga teman-teman. Sekarang mah zamannya udah canggih semua teman-teman. Mau bajak sawah aja sekarang udah nggak pakai kebo lagi kan. Udah nggak dieksploitasi lagi hewan gitu kan. Sekarang udah pakai alat membajak sawah. Jadi semuanya udah pakai robot teman-teman. Jadi makhluk hidup udah nggak dipakai lagi gitu kan. Makhluk hidup kayak sapi, kerbau kan. Jadi mereka juga hidupnya tenang juga gitu teman-teman. Hidupnya tenang juga hewan-hewan ya kan. Terus harusnya daging-dagingnya mereka itu
lebih empuk teman-teman, karena mereka nggak kerja kan, jatuhnya kan dikasih makan terus, banyak lemaknya begitu. Soalnya kalau sapi kebo disuruh kerja kan, banyak sawah segala macam, ototnya kan jadi keras ya kan. Saya nggak tahu kalau misalnya otot jadi keras tuh kalau dimakan tuh jadi enak atau enggak gitu. Tapi setahu saya sih namanya otot jadi keras ya, kalau dimasak ya kurang inilah ya, susah, keras gitu bisa dibilang. Tapi memang untuk touring kali ini saya menikmati banget sih teman-teman, karena cuaca juga bagus ya kan, walaupun emang agak terik tapi nggak terlalu rame, jadi kita bisa santai-santai, nggak usah terlalu ngebut, karena kita emang juga jalannya agak siang, tapi menurut orang lain sih pasti pagi ya, jam 6 ya kan. Jam 6 tuh kalau menurut orang lain tuh masih pagi gitu kan. Cuma kalau menurut saya sih karena jam 6 tuh matahari udah terbit ya, jadinya udah mulai agak siang lah. Karena kan kita tuturnya hari ini hampir 12 jam gitu teman-teman. Ini nih lubang begini nih, ngeri, ngantuk banget teman-teman, beneran dah. Jadi bentar lagi kita cari Indomie Alfamart lah teman-teman. Jadinya kita cari makan aja deh. Nah itu kayaknya tempat makan gak ya? Ada empal babat tuh, ada toilet juga. Tapi udah lewat, udah lah, nanti aja. Wah, ada apa nih? Perbaikan jalan kah? Oh ini dicat, warna dicat. Oh iya, ada perbaikan jalan. Oh iya, bener. Oh ini proyek jalan tol nih teman-teman. Tapi saya nggak tahu nih jalan tolnya dari kemana nih. Gak ada tulisannya nih. Hati-hati, ada proyek kan. Masih dalam tahap pembangunan. Iya ini. Mau dibikin jalan baru, mungkin mau tembus ke Subang ya. Bener-bener tembus ke Subang. Nah ini udah ada ini jalan itu. Ini pintu keluarnya itu. Pintu keluarnya Subang ya kan. Ini ada padang nih. Apa? Cincang. Cincang. Ya nggak apa-apa ya. Apa? Ini aku ke Indomaret dulu ya. Yuk kita ke Indomaret dulu beli air. Aku aja lah. Ya, kasih. Makan dulu. Tadi ya? Makan dulu ya. Dia lagi kerja. Tuh. Ayam gulai, nangka, nasi. Ayamnya. Lembut banget. Ya Pak. Terima kasih untuk rumah makan Mitra Minang di Pamanukan ya, Pusaka Negara ya, di Pusaka Negara. Makanannya enak sekali teman-teman, masakan Padang. Saya pesannya ayam gulai, sama kayak istri saya juga ayam gulai. Dikasih nasinya tuh 2 porsi teman-teman, 2 porsi. Udah ada ayam gulai, dia adanya sayur nangka ya kan, sayur nangka, ada sambal hijau ya kan. Mantep lah teman-teman. Pagi tadi istri saya dia nambah lagi, tadi pesan ini cincang ya, cincang daging. Memang rancak banget teman-teman. Asik, enak teman-teman. Total sih saya 20, istri saya 20. Kalau cincang dagingnya sendiri itu 20. Jadi total 60.000. Dari sini
sekitar 7 jam 3 menit menuju ke Semarang. Perkiraan sih nyampe kalau di peta bilangnya jam 5 lewat 37 gitu. Sekitar 339 km ya, pasti molor lah, nggak mungkin pas-pasan nyampe jam 5.37. Pasti ya nyampe jam 6 atau jam setengah 7. Ya kita lihat keadaan aja ya, apalagi nanti kita pasti ada berhenti-berhenti lagi lah, nggak mungkin kita nggak ada berhenti lagi kan. Nah sampai di sini teman-teman, bisa dilihat banyak di pinggir-pinggir jalan yang pakai sapu nungguin uang koin, tunggu dilempar. Jadi nungguin, mana tahu ada yang lempar uang koin, diambilnya pakai sapu gitu teman-teman. Ya sudah seperti inilah tiap hari lah gitu, makanan sehari-hari untuk warga yang di Subang gitu teman-teman. Apalagi kalau pas lebaran, pas lebaran makin rame teman-teman. Di tepi jalan ini panjang sampai ke belakang, semuanya ada gitu loh, yang pegang sapu, yang nungguin gitu kan. Nah kita sampai di pinggir pantai teman-teman di Subang. Wis, biru, lautnya biru coy, bayang teman-teman. Nah kayak gini pinggir laut. Nah ini juga banyak perahu teman-teman sebelah kiri tuh kan. Banyak mancing coy. Ngeri banget. Sampai di sini teman-teman, bensin sisa 2. Sekarang itu udah jam 11. Nanti kalau udah sisa 1 sih, nanti kita isi bensin lagi, kita fullin tank lagi teman-teman. Karena memang ini udah jaraknya ini udah hampir 200 kilo lah. Kan kita jam 11 kan. Terus kita udah mau deket-deket kota Cirebon juga. Jadi udah mau 200 kilo. Makanya bensinnya udah sisa 2 nih. Jadi kita full tank lagi teman-teman buat perjalanan kita sampai ke Semarang. Nggak tahu bisa sampai Semarang nggak ya kalau misalnya isi. Kayaknya nggak deh, nanti paling isi sekali lagi baru kita nyampe di Semarang gitu teman-teman. Karena memang kapasitas motor ini tuh 4,5 liter kalau nggak salah, atau 5 liter lah. Nah 1 liternya itu dia bisa menempuh 40 km ya kan. Jadi kalau 40 km kali 5 ya 200 km lah. Jadi sekali isi 200 km sampai habis 200 km bisa gitu kan. Sedangkan ke Semarang kan sekitar 500 ya, 500 km. Jadi bisa dibilang isi 3 kali. Tapi kan nggak mungkin sampai habis banget, nggak sampai kedip-kedip banget baru saya isi, nggak teman-teman. Karena kalau gitu kan beresiko ya. Kalau misalnya pas kita lagi cari nggak ada pom bensinnya kan susah juga. Paling ya tunggu, ini kan guys 2, nanti pas udah sisa 1 langsung kita cari gitu ya, langsung kita full tank kan gitu teman-teman. Sampai teman-teman di Indramayu teman-teman, tuh kan Polres Indramayu Lebaran 2025. Sampai Indramayu teman-teman, tuh sawahnya besar-besar, luas sekali teman-teman sawahnya, tuh hijau-hijau lagi, cantik kali emang. Tapi kita nggak lewat kota Indramayu nya teman-teman, lewat Jatibarang. Kita nggak ke pusat kota Jatibarangnya sih harusnya ya kita ikuti aja petanya ke mana. Enaknya teman-teman bisa lihat di langit, matahari ketutupan awan teman-teman. Nah tapi nggak mendung awannya awan putih, bukan awan coklat. Jadi nggak bakal hujan gitu. Jadi kitanya nggak panas, nggak kehujanan. Nah anginnya sepoi-sepoi. Ya udah bikin tidur teman-teman ini. Bikin ngantuk beneran dah. Pengennya tidur, ngantuk teman-teman. Oh itu ada kursus bahasa Korea itu tadi sebelah kiri. Bahasa Korea cuy. Tapi kayaknya kalau di Indonesia bahasa Korea agak kurang terpakai ya. Di Indonesia tuh bahasa asing yang sering terpakai itu Inggris sama Mandarin. Karena kan di Indonesia banyak ya perusahaan-perusahaan dari China, dari Tiongkok. Mereka pekerjanya kan banyak yang nggak mau bahasa Indonesia dan nggak mau bahasa Inggris teman-teman. Mau nggak mau kitanya yang harus belajar bahasa Mandarin buat ngomong sama mereka gitu. Kalau nggak susah juga kan. Apalagi barang-barang kita di Indonesia rata-rata udah made in China teman-teman. Misalnya HP, ini kan HP saya nih, Infinix. Nah ini made in China nih. Satu lagi ada lagi Vivo teman-teman, made in China juga. Jadi rata-rata barang kita made in China lah.
kecuali kendaraan lah. Tapi kendaraan juga yang main China udah mulai masuk Indonesia, kayak misalnya BYD, itu mobil listrik ya kan, EV, apa Wuling ya kan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan banyak kan mobilnya dari Jepang, contohnya kayak Honda ini, Honda Vario dari Jepang, Suzuki, Yamaha ya kan, Toyota, Honda mobil ya kan. Nah itu rata-rata dari Jepang. Tapi sekarang kayak Indonesia udah mulai didominasi sama mobil dari Tiongkok ya kan. Apalagi kereta juga, KRL kan baru ambilnya dari China teman-teman. KRL baru ya, yang fitur baru, yang apa sih, lokomotif baru lah bisa dibilang ya. Berapa lokomotif tuh dari China ambilnya kan. Kalau sebelumnya kan Indonesia ambilnya dari Jepang gitu kan. Nah sekarang dia ambilnya dari China. Nggak tahu kenapa ambil dari China. Indonesia banyak kan sekarang ambil barang dari China tuh. Saya kurang update ya, mungkin apa karena mungkin lebih murah, atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang bikin dapat diskon. Nah itu saya nggak terlalu update lah kalau soal begituan. Tapi yang saya tahu di Indonesia memang banyak barangnya dari China gitu. Barang-barangnya simpel-simpel aja juga banyak kan dari China gitu teman-teman. Kipas-kipas kecil ya kan dari China semua. Pokoknya barang lah, barang banyak ekspor impor, mainan juga rata-rata dari China teman-teman. Nah ini suara saya nih udah mulai hilang nih. Nah kalau belok kiri ini ke Jatibarang Indramayu, kita disuruhnya lurus saja teman-teman. Lurus ini langsung ke kota Cirebon ya. Tapi kita juga nggak masuk kota sih, nanti kita lintasnya lewat lingkar luar kota Cirebon juga sih. Dari sini sudah 6 jam lagi teman-teman. 6 jam lagi nyampe di kota Cirebon, 282 km lagi. Sekarang udah jam 11.35 ya. Cepet juga teman-teman. Tapi kita jadinya udah nggak makan siang lagi, karena tadi kan kita udah makan Padang, udah kenyang ya, udah mantap lah pokoknya, perutnya juga udah keisi. Jadi nggak perlu lah makan siang lagi, karena kita udah kenyang juga sih. Jadi kita masih lanjut jalan aja teman-teman. Nah ini udah saya satu nih bensin, udah jadi satu teman-teman. Langsung aja kita cari pom bensin buat kita isi full tank. Nah ini pom bensin nih ya. Nah udah petalit penuh ya. Kasih udah full tank teman-teman, isi pakai petalit 44.000 tuh langsung full tank. Nggak tahu nih nyampe ke Semarang nggak nih. Kita lihat aja ya, karena sisa waktu sih 6 jam lagi lah nyampe di Semarang. Sekarang sih udah mau jam 12 lah pokoknya, jam 11.48. Untuk cuaca bagus sekali teman-teman, nggak panas nggak mendung, jadi so-so lah, enak. Kitanya juga nyaman berkendara hari ini. Paling kendala hari ini tuh cuma ngantuk doang sih dari sayanya, bukan dari eksternal, tapi dari internal dari saya. Kalau motor aman jaya ya, jos ganjos ini motor Vario. Apa perlu kasih nama ya? Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar, kira-kira enaknya Vario kasih nama apa ya? Kasih nama kali ya, kita kasih nama biar nama orang aja. Farah kali, Farah, Vario kan, Vario dari Farah, Farah gitu kan ya. Tapi kayak nama cewek ya, Farah ya. Tapi ini kayak cowok teman-teman. Nah ini depannya V apa? Vino. Jangan. Dulu saya kasih nama sih Jamer ya, tapi kayak agak aneh gitu loh. Kali bikinnya Jamer ya. Ngomong-ngomong teman-teman, saya baru ingat kalau lampu sen di Jawa sama di Sumatera untuk pemakaiannya di jalan lintas, ini kan Pantura ya, ada Pansela, ada Pantura. Pantura itu untuk pantai utara, Pansela itu untuk pantai selatan. Sedangkan kalau di Sumatera itu ada 3 jalur, ya kan? Ada lintas timur, lintas tengah, sama lintas barat. Nah, untuk pemakaian lampu sen itu berbeda sama di Pulau Jawa teman-teman. Contoh, kalau di Pulau Jawa,
Kalau mau motong kanan, biasa kan kalau misalnya dua arah ya. Kalau dua arah ini kan emang kebetulan lagi satu arah. Jadi kalau mau motong kanan, misalnya mau motong kan biasanya belok kanan ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau motong kan ambil sen kanan, itu tandanya kita mau motong gitu ya. Nah, terus nanti kalau mau belok kiri ya kita ambil sen kiri gitu kan, buat selesai motong gitu kan, selesai. Nah, perbedaannya kalau di Sumatera, kalau sen kanan itu tandanya adalah kita nggak boleh motong gitu ya. Ini untuk buat bagian yang depan, ya kan. Jadi kalau kita sen kanan di Sumatera itu tandanya ada bahaya di depan, jangan motong gitu ya. Nah, sedangkan kalau sen kiri itu kita memperbolehkan orang belakang buat ngikut kita karena mungkin di depan kosong gitu ya. Jadi makanya kalau kita mau motong itu biasanya kita pakai sen kiri nih, sen kiri ya kan. Nah, kita motong nih sen kiri kayak gini. Nah, kalau misalnya mobil depan tiba-tiba di depan ada mobil ya kan, nah kita ambil langsung sen kanan. Berarti di depan ada mobil gitu, ada tandanya teman-teman. Jadi memang penggunaan sen, lampu sen kiri dan kanan tuh di tiap daerah tuh beda-beda. Nah, kalau lampu hazard itu artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi maksudnya dia dalam bahaya juga gitu loh. Di dalam bahaya, jadi harus hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama mobil yang di depan karena dia hazard gitu kan. Kalau hazard sih kayaknya di Jawa juga sama lah ya, hazard. Jadi misalnya tiba-tiba ada yang nyebrang atau apa, nah itu mau nggak mau yang belakang juga harus hati-hati gitu teman-teman. Cuma penggunaan lampu sen yang kiri dan kanan aja sih yang berbeda ya. Jadi kalau lampu sennya ke kiri itu artinya boleh dia mau motong ya kan. Sedangkan lampu sen ke kanan tuh dia jangan kasih orang yang belakang tuh motong. Kenapa? Karena di depan ada bahaya, ada yang lawan arah gitu ya. Karena memang lintas di Sumatera tuh cukup berbahaya lah gitu. Ya biasanya ini cuma taunya dari kalangan para supir-supir truk atau mobil ya, mobil truk lah, mobil box, mobil truk, antar barang. Kalau untuk mobil sedan harusnya ada juga yang beberapa yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Misalnya mobil travel tahu sih harusnya, mobil travel tahu pemakaian lampu kiri dan kanan di sen ini. Welcome teman-teman di Palimanan. Kita sampai di Palimanan. Di depan teman-teman bisa lihat ada tugu semen 3 roda. Di depan lagi sih. Nah itu tuh semen 3 roda. Nanti dari pertigaan sana kita belok ke kiri gitu teman-teman. Nanti kita mengarah ke pusat kota Cirebon. Tapi harusnya sih nggak diarahkan ke pusat kota ya. Harusnya diarahkan ke lingkar luarnya kota Cirebon. Nah sebelah kanan tuh ke Bandung teman-teman ya. Indosemen, Polres Cirebon, Palimanan. Welcome teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang dari Palimanan. Nah kita update Talas Bogor, ada Talas Bogor di sini. Ini ada pasar Minggu Palimanan teman-teman. Tuh bentuknya kayak ini ya, kayak rumah panjang. Pasar Minggunya kayak rumah panjang ya. Jadi kalau tahu teman-teman tahu rumah panjang yang di Kalimantan, rumahnya Dayak, nah itu mirip tuh. Ini rumah panjang. Seperti ini teman-teman penampakan kota Cirebon. Sebelah kanan ada RKM nih. Apa itu RKM Cirebon? Empal Gentong, Empal Asem, Haji Aput, ya. Jadi memang di kota Cirebon ini banyak empal gentong teman-teman. Saya udah pernah coba empal gentong. Empal gentong apa waktu itu yang kita coba? Empal gentong apa yang waktu itu yang kita coba? Oh iya, empal gentong kerucuk ya. Kerucuk. Tuh ada yang dijual juga tuh. Luas tanah 2.800 meter kuadrat. Tuh. Nah, ini saya kurang tahu kalau di Cirebon kira-kira harga tanahnya pastinya harusnya lebih murah lah ya daripada di Jakarta teman-teman. Karena kan memang kalau Jakarta mah mahal banget teman-teman. Per meter kubik aja wah mahal lah pokoknya. Nah ini kita belok kanan teman-teman. Nah ini bundaran. Kita belok kanan tuh, Semarang 261 km lagi. Nah ini ke kanan kita. Nah ini ada beberapa yang ambil kiri, ada yang ambil kanan. Nah ini kita ambil yang di sebelah kiri. Ya. Oh duren. Dari sini teman-teman
kita langsung aja ke Jawa Tengah. Belok ke kanan tuh ada tulisannya tuh. Ke kanan ke Tegal ya kan, ke kiri ke Pelabuhan, depan lagi ada tulisannya ke kiri itu ke Jakarta, ke kanan tuh ke Jateng ya. Jawa Tengah. Oke, kita langsung aja ke Jawa Tengah teman-teman. Belok ke kanan. Oke. Langsung kita gaspol teman-teman. Ya ini suara saya sering habis nih sekarang nih. Karena terakhir tuh makan makanan yang nggak sehat sih. Jadi suaranya hilang, teriak-teriak. Saya sering teriak-teriak teman-teman. Jadi suaranya cepat hilang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sering teriak-teriak juga, hati-hati suaranya hilang ya. Jadi suara hilang itu karena pita suaranya bengkak teman-teman, bengkak, iritasi. Nah jadi makanya suaranya bisa hilang gitu teman-teman. Jadi harus berhati-hati lah kalau punya pita suara. Wah, kenapa itu? Tengah jalan lagi. Oh iya, bannya. Bye bye Kota Cirebon. Jumpa lagi nanti pas kita pulang. Oke, langsung aja teman-teman dari sini. Kita gaspol menuju ke perbatasan ke arah Brebes. Kalau bisa lihat nih, saya pakai jaketnya ini yang windshield, yang anti angin tuh. Tapi ada kekurangannya yang anti angin begini. Kalau siang hari terik gitu ya, panasnya minta ampun teman-teman, membakar beneran. Makanya idealnya itu harusnya bawa 2 jaket teman-teman. Yang satu tuh jaket yang apa ya, yang windshield. Oke, windshield itu buat di musim dingin ya kan, kayak gini nih sebenarnya di musim dingin lebih bagus. Waduh, ini jalannya begini ya, bergelombang begitu. Jadi yang bagus tuh yang begini itu harusnya di musim dingin teman-teman. Dan satu lagi tuh dia lebih yang ke kain sih harusnya, ke kain. Jadi pas panas gini dia nggak bikin panas lah gitu loh dalamnya. Saya malas bawa 2 teman-teman, ribet, makan tempat juga. Ya udah, mending salah satu aja saya pilih pakai yang ini. Yang apa-apa biarin lah apa namanya, panas di apa namanya, musim panas nih begini kan, daripada nanti kedinginan kan. Sebenarnya bisa diakalin, dibuka jaketnya gitu kan. Bukan dibuka sih, maksudnya resletingnya diturunin gitu kan. Lebih ideal lah diturunin daripada kita pakai yang apa namanya, pakai kain yang kayak kaos gitu kan. Lebih gimana ya, takutnya masuk angin juga sih. Cuma yang paling wajib adalah pakai sarung tangan teman-teman, biar nggak hitam ya, biar nggak gosong. Nah itu wajib pakai sarung tangan. Nah ini ada kontraflow nih, hati-hati 100 meter ke depan ada kontraflow. Oh iya, gantian. Kan kemarin kontraflownya sebelah kanan teman-teman. Dulu kontraflownya sebelah kanan, sekarang sebelah kiri nih, gantian nih. Tapi sebelah kiri kok jalannya masih hancur ya. Kanan dulu berarti yang diperbaiki. Tapi ini kapan ya? Udah lama berarti nih. Udah jadi soalnya tuh sebelah kanan. Belum jadi semua sih, tapi hampir jadi lah. Selamat jalan Jawa Barat. Bye bye Jawa Barat. Nanti jumpa lagi. Welcome to Jawa Timur. Jawa Tengah. Kok Jawa Timur sih? Salah. Welcome to Jawa Tengah teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Brebes. Kabupaten telur asin teman-teman. Jadi di sini tuh komoditasnya telur asin teman-teman. Nanti banyak yang jual telur asin. Terus nanti juga bisa dilihat tiang-tiang lampu. Nah itu warna-warnanya tuh warna hijau telur asin, hijau toska kalau nggak salah.
Oke teman-teman, sampai di titik ini kita sudah tiba di Brebes. Supaya ceritanya tetap enak diikuti dan nggak kepanjangan perjalanan ke Semarang, kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jadi pastiin teman-teman ikutin lanjutannya dengan cara di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk dihidupkan lonceng notifikasinya. Bye-bye!